Halo teman-teman, saya akan membacakan tugas dari statistik, yaitu konflik manajemen. Manajemen konflik. Dalam organisasi sering kita mendengar kata manajemen konflik. Apabila manajemen konflik itu, yuk kita belajar mengenai manajemen konflik. Manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau kelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik serta mengurangi resiko dan tidak mengganggu kinerja organisasi. Mengapa di dalam organisasi diperlukan manajemen konflik? Adanya manajemen konflik di organisasi bertujuan untuk menghindari konflik yang terjadi di lingkungan organisasi. Bila terjadi konflik di dalam organisasi, sebagian besar dapat mengakibatkan stres dan ketegangan pegawai. Dengan adanya manajemen konflik, diharapkan pegawai dapat bekerja dengan baik, tidak membawa stres dan ketegangan karena konflik ke rumah masing-masing. Bagaimana cara mengatasi konflik dalam organisasi? Hindari menyudutkan satu belah pihak, hindari saling menyalahkan. Apabila di dalam organisasi terdapat konflik, yang berperan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut adalah seorang pemimpin. Pemimpin organisasi haruslah adil dan tidak memihak siapapun, mampu menjadi mediator yang bijak sehingga dalam mengambil suatu keputusan, menerima hasil keputusan dan berbesar hati untuk menerima, serta pemimpin dapat melakukan evaluasi konflik. Seringkali kita berpura-pura tidak mengetahui, menghindari mengabaikan adanya perselisihan di lingkungan kerja sehingga konflik itu menjadi besar, seperti dalam sekam yang lambat atau laut atau menjadi penghambat di dalam mencapai tujuan organisasi. Mari kita di dalam organisasi selalu menjaga hubungan yang baik, pikiran yang baik dan tidak menyalahkan orang lain. Mendengarkan, menghargai pendapat, selesaikan masalah-masalah yang sesama. Jenis-jenis manajemen konflik dilihat dari tipe-tipe yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Manajemen konflik memiliki beberapa yang bisa diterapkan. Berikut ini adalah jenis-jenis konflik. Yuk simak. Kompromi. Jenis manajemen ini metodenya dengan mengumpulkan pihak-pihak yang berkonflik untuk bisa diajak berkompromi. Setelah itu dilakukan pertemuan dan pertemuan tersebut masing-masing boleh menyampaikan pendapat masing-masing. Dari berbagai pendapat maka diambil jalan tengah yang terbaik dan tidak merugikan semua pihak. Cara ini memang cukup sulit, namun jenis manajemen ini tidak berpotensi untuk menimbulkan konflik yang baru. Akomodasi. Model manajemen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan pihak-pihak yang berkonflik semua pendapat, namun jenis manajemen ini cara menjalani keluhan adalah dengan cara mengutamakan kepentingan hanya pada salah satu pihak saja. Hal ini dilakukan untuk kebaikan bersama. Jenis manajemen cukup berpotensi untuk menimbulkan konflik baru yang di masa yang akan datang. Kompetisi. Model manajemen ini yang satu ini bisa dibilang cukup sehat cara penyelesaiannya, yaitu dengan cara mengarahkan pihak yang terlibat konflik untuk bisa bersaing secara sehat demi menunjukkan bahwa kepentingan itu memang lebih penting nantinya bagi pihak. Menghindari. Berbeda lain dengan model manajemen yang satu ini, avoiding atau metode dengan menghindari masalah atau hal yang saja yang sensitif oleh semua organisasi. Kolaborasi. Di sini pihak yang bermasalah justru diajak untuk bekerja sama agar tujuan organisasi bisa tercapai. Pencampuran. Nah, model ini manajemen yang satu ini menggunakan kombinasi kelima jenis manajemen yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu kompromis, accommodating, competing, avoiding, dan kolaborasi. Meskipun memang hasil ini efektif, manajemen konflik menggunakan cara yang menimbulkan tenaga serta yang cukup lama. Fungsi manajemen konflik. Berikut ada beberapa fungsi yang manajemen konflik. Di antaranya adalah bisa mengatasi masalah yang ada di dalam organisasi atau bahkan perusahaan, meningkatkan kinerja karyawan, bisa mengembang potensi yang dimiliki oleh karyawan, bisa melatih sifat saling menghormati, menghargai seluruh anggota organisasi, atau
karyawan, ikut melatih kemampuan serta anggota dan karyawan untuk bisa menyelesaikan berbagai konflik yang ada. Strategi manajemen konflik selain dibedakan dalam beberapa jenis manajemen ini juga memiliki strategis penyelesaian yang bisa dilakukan. Pengenalan merupakan tahap awal menyelesaikan konflik. Diagnosa, setelah tahu akar permasalahannya, kini saat mencapai solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kesepakatan solusi, beberapa jenis manajemen konflik tentu saja bisa menjadi pilihan utama menyelesaikan masalah. Eksekusi, setelah dibuat kesepakatan, kini saatnya solusi tersebut diajukan dalam diskusi yang harus dilakukan semua pihak. Evaluasi ini dilakukan setelah proses berjalanan dan menemukan hasilnya. Lanjut, kesimpulan, manajemen konflik ini penting ditetapkan untuk bisa menyelesaikan masalah atau konflik yang pasti akan terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kriteria yang dinilai atau value: kelatangan suara, kelancaran berbicara, raut muka atau mimik. Langsung eta we lo. Berarti sih.